Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PJT. Kali ini saya tuh lagi ingin bercerita yang ada di benak saya, yang ada di kepala saya teman-teman, masalah kemustahilan. Jadi saya akan runut dulu ke belakang cerita kehidupan saya teman-teman. Jadi di tahun 2017 betul, 2015 saya tuh kerja di salah satu university di area Gading Serpong. Yang awal mulanya saya tuh kerja di Bina Nusantara. Basically-nya lagi saya mundur lagi, saya tuh lulus tahun 97 di SMIP SMK 57 ya, di Pasar Minggu. Lanjut saya kerja tahun 9 itu lulus tahun bulannya apa, Juni Juli kali ya. Kerja berapa bulan, kerusuhan guys. Saya langsung kerja di hotel, terus kerusuhan, saya dirumahkan. Baru kerja kurang lebih berapa bulan ya, kayak mungkin 10 bulan atau berapa, belum ada apa 3 bulan, saya lupa waktu itu. Intinya dirumahkan. Kerja di hotel itu guys, gaji saya 7.000 per hari. Dan saya mengalami suatu hal yang sangat mengganggu mental saya waktu itu. Saya baru orang newbie, masih baru, dan ada senior waktu saya mau dipromot, malah waktu itu ada kerusuhan 98 ya. Tapi ada satu cerita di situ yang membekas sampai sekarang, pembelajaran buat saya juga. Saya tuh sering diomel-omelin sama senior. Biasa senior itu ya mungkin merasa senior gitu. Kalau senior sesama senior mereka yang salah, cuekin aja. Tetapi karena saya orang baru, terus saya orangnya lugu, orangnya terlalu masih kebawa orang-orang gaya kampung, gaya desa yang saya orang nggak enakan, monggo njih gitu. Walaupun saya udah 3 tahun sekolah di Jakarta, saya di SMA pun juga kena pembulian, terus saat kerja ya masih begitu aja. Sampai suatu titik saya teman-teman, saya bersumpah demi Allah, suatu saat kamu, dalam hati nih, Anda yang ngomelin aku ini, suatu saat kalian akan ngelayanin saya makan di restoran cafe bintang 5 Le Méridien. Gitu saya sumpahnya dalam hati. Tapi ya, jadi orang tertindas, doanya ya benar-benar saya hayati, saya dari hati. Dan doa itu terkabul mungkin di medio 2016 atau 15, saya lupa. Tapi saat waktu itu beliau udah menjadi pimpinan di situ, tapi masih membantu melayani. Dan saya duduk di situ, saya dilayanin. Silahkan Pak, mau dibukakan ininya apa namanya, napkin gitu ya. Dalam hati saya pengen negur, tapi saya tidak keluar sepatah kata pun. Ya Allah, saya dulu berdoa seperti itu dan ini jadi nyata. Itu pertama teman-teman. Jadi ada keajaiban-keajaiban di dalam hidup saya gitu. Setelah itu saya kerja di Binus, starting from zero lagi. Saya menjadi cleaning service. Mungkin pada saat saya sudah punya jabatan waktu di kantor, saya cerita, nggak ada yang percaya bahwa saya starting dari seorang cleaning service. Tetapi pada saat start dari cleaning service itu, jiwa saya bahagia, happy. Karena apa? Pada saat di hotel saya sering memegang minuman alkohol. Saya ingat banget waktu ada sholat Id, waktu itu sholat Idul Adha apa-apa gitu. Saya pengen ikut sholat, nggak boleh. Sama pimpinan saya, supervisor selalu jaga. Dan tangan saya justru belepotan dengan alcoholic drink. Itu pun juga saya kembali berdoa, ya Allah, akankah saya bisa keluar dari sini? Diijabah 98 keluar. Habis itu saya kerja di Bina Nusantara tahun 98 di kampus Anggrek. Saya starting dari tukang sapu, tukang bersihin tangganya kampus Anggrek, 8 lantai di 4 tangga saya handle itu. Dan di saat itu saya bersyukur, ya Allah, doa saya dikabul lagi. Saya dikeluarkan, saya diberikan ngelepas dari memegang ilmu minuman alkohol. Tapi dimulai dengan membersihkan, menyikati tangga yang dimana kadang-kadang mahasiswa membuang ludah di situ. Kadang-kadang putung rokok. Saya juga jadi security, maksudnya mengusurin orang-orang ngerokok karena di kampus nggak boleh ngerokok. Tapi satu sisi, ya Allah, ternyata indah sekali. Dulu di hotel yang baju saya rapi, baju saya keren, selalu harum karena memang di sana. Tapi tekanan mental. Terus kedua, saya nggak cocok untuk berhubungan dengan alkohol karena saya merasa, ini bukan dunia saya ini. Saya nggak cocok, walaupun bartender segala macam teman-temannya wow, dengan anomali gajinya 7.000 per hari karena saya masih daily waktu itu ya. Tapi satu sisi saya kembali ke bidang tadi yang saya kerja sebagai cleaning service, menyikati tangga, 8 lantai, 4 tangga. Dan itu rasanya luar biasa. Saya bisa sholat duha tiap hari waktu itu di kampus Anggrek. Dan supervisornya adalah teman saya sendiri, teman sekolah, Mas Oce, yang sekarang beliau tinggal di Belanda. Dia duluan masuk situ.
dan saya diajak dia gitu ceritanya. Dan kerennya seorang tukang sapu bisa berubah jadi dapat istri keturunan Belanda, dan beliau saat ini tinggal di Belanda. Itulah keajaiban teman-teman. Jadi starting apapun kita ternyata bisa mengangkat kondisi derajat loh. Kalau kita mau bergerak, waktu itu kita sama-sama, saya pengen kuliah, saya sekolah malam di daerah Blok M. Kampusnya sekarang udah closing kayaknya di kampus Blok M itu untuk S1-nya, dan teman saya ini dia melanjutkan ke perhotelan di NHI. Itulah jalan kehidupan. Sesekali saya masih kontak beliau. Waktu terakhir pulang ke Indonesia, dia datang, saya minta, waktu itu saya masih di komputer, saya minta bantuan IT ke saya gitu ya. Dan lanjut lagi, di BINUS saya pun juga jadi tukang sapu nggak begitu lama. Akhirnya dipromot, saya jadi supervisornya tukang sapu. Di sana disebutnya housekeeping gitu teman-teman. Dan saya lanjut lagi, dipromot lagi jadi sekretarisnya rektor BINUS. Gendeng nggak? Bisa jadi dari tukang sapu, tiba-tiba saya dinaikkan derajat dari sekretaris rektornya BINUS. Waktu itu Ibu Widya Suryaningsih kalau teman-teman tahu ya. Pendirinya, ownernya, sekaligus rektornya. Saya jadi sekretarisnya. Kok bisa? Saya hanya basic nggak jelas. Dari tukang sapu, dari wah pokoknya kacau lah. Tapi itulah kalau udah mau dinaikkan. Tapi apakah saya di sana cocok? Ternyata saya nggak cocok teman-teman. Saya nggak cocok, saya stres 3 bulan udah mau resign. Saya belum bisa ngetik komputer. Saya hubungan sama orang masih AAUU. Sedangkan di situ langsung namanya rektor bro. Bawahannya langsung berhubungan dengan orang gede. Saya ngomong aja masih. Akhirnya 3 bulan saya mau resign, dan ternyata jalan Allah saya tidak dikasih resign, saya dipindahkan ke dunia komputer. Nah, akhirnya saya kecemplung di dunia IT, saya belajar komputer dari zero. Di situ pun apakah saya mudah? Tidak. Saya dicela-celain, wah enak ya komputer, saya nggak ngerti, zero komputer. Saya masuk dunia IT di kampus komputer, saya kecemplunglah namanya cyber access. Di situ tuh kayak warnetnya buat mahasiswa lah. Dan sampai saya dipromot lagi, saya jadi pemegang salah satu data centernya BINUS. Perjalanan crazy guys. Jadi keajaiban itu datang, dan selanjutnya apa ya? Saya di sana akhirnya merasa suatu titik saya tuh udah merasa mentok. Saya ngelamar kemana-mana guys. Saya lamar kerja kemana, karena background IT saya kan saya nggak punya ijazah. Tetapi kalau untuk knowledge pengalaman, saya praktek everyday yang namanya server, data center, Linux itu, command line. Banyak perintah, banyak yang handle server itu, program-program saya udah hafal di luar kepala. Tetapi kalau ngomong sertifikasi, kampus saya kuliah di IT, enggak. Saya tidak punya kemampuan atau sertifikasi bahwa saya lulusan IT. Makanya saya coba lamar aja manajer IT, dan yang terjadi apa? Saya tidak diterima. Tapi suatu saat ada momen di mana saya ditelepon klien data center saya waktu itu, dan waktu itu saya sangat suka membaca buku-buku motivasi supaya saya semangat, supaya saya bisa memecah kebuntuan, supaya otak saya terus ini. Karena saya nggak punya teman, saya susah gaul, saya kurang begitu gaul, nggak bisa ngomong. Walaupun saya menggebu-gebu pengen punya teman enak ya ini, tapi saya nggak bisa keluar kata-kata waktu itu teman. Dan akhirnya apa? Ditelepon, halo, dengan Andri Wongso, ini bisa membantu saya? Andri Wongso waktu itu adalah salah satu orang yang saya kagumi, karena beliau dari nol bisa jadi seorang entrepreneur, dan waktu itu menjadi motivator nomor 1. Telepon saya guys, kenal tidak, networking nggak ada, tiba-tiba telepon. Ternyata dia server webnya ada ditaruh di BINUS, dan kebetulan saya yang handle. Anak buahnya mentok nyari-nyari nggak bisa, karena waktu itu memang ada problem. Terus tiba-tiba telepon saya bilang, ini beneran bukan ya? Gitu, karena nelpon nomor pribadi saya teman-teman. Dan waktu itu handphonenya kalau nggak saya juga dipinjemin, saya dipinjemin sama temen yang punya handphone Nokia yang kecil itu guys. Saya belum mampu beli HP waktu itu, dan itu nyata. Keajaiban lagi datang teman-teman. Saya nggak peduli siapa, hidup saya kenapa, kok tiba-tiba telepon orang motivator nomor 1. Dan endingnya teman-teman, akhirnya suatu saat karena beliau nelpon, akhirnya saya ketemu anak buahnya. Waktu itu gini, dia nelpon lagi ke saya, server beres, beliau nelpon lagi, udah tahu nama saya, udah kenalan gitu kan, bisa nggak nyariin saya IT gitu. Ternyata staffnya di IT entah di cut atau apa, ketahuan doing something bad gitu lah. Akhirnya suruh nyariin gitu. Terus aku memberanikan diri, Pak,
Ya kalau saya aja bisa, gimana? Boleh nggak? Bahwa saya, karena saya ngelamar manajer kemana-mana, tadi nggak ada yang peduli, nggak ada yang mau gitu ya. Saya pokoknya ada beberapa lah. Udah di interview sekalian, berapa kali interview, saya langsung manajer walaupun saya waktu masih staff gitu ya. Dan akhirnya beliau langsung, udah kapan mulai? Waduh, ini orang beneran apa bercanda? Gitu kan, semudah itu saya cari kerja waktu itu. Saya bertahun-tahun udah di BINUS, sudah mentok, ibaratnya saya udah waduh di sini stuck nih, saya kayaknya nggak bisa lagi keluar, saya nggak punya segala macam. Tiba-tiba caranya Allah sangat mudah, saya ditelepon langsung, mau kapan kamu masuk. Ajaib guys. Oke, ini berat kepanjangan, salah bikin part 2 cerita selanjutnya guys.